Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu ini? Sehat, semangat, yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba Ibu mau tahu dulu, lihat di laci di bawah kolom masih ada sampah enggak? Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, berarti kita tetap sehat ya, seperti biasanya. Bagus, makanya makanan yang bergizi biar supaya kita sehat dan bisa sekolah terus ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba anak ibu ketua kelas siapkan dulu. Berdiri. Mari bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita juga memulai pelajaran supaya semangat, kita nyanyi lagu nasional dulu. Lagu Garuda Pancasila. Sambil tepuk tangannya ya. Ya, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, yang terlahir makmur sentosa. Tiba di jam satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu sudah kita nyanyikan lagu nasional dan kita selalu ingat jangan tahunya lagu-lagu band aja ya kan, lagu dangdut. Nah, kita juga harus tahu lagu nasional bangsa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 1 benda tunggal dan campuran. Nah, apa tujuannya kita belajar ini supaya apa? Yang pertama, kita itu nanti kalian terutama ya dapat menganalisis informasi yang disampaikan, paparan iklan dan media dari media cetak ataupun elektronik. Kemudian yang kedua, dapat merancang sebuah iklan media cetak dari gambar yang disajikan dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu jadwal dan campuran. Kemudian kalian juga dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada percobaan ya. Jadi sebelum itu kita menyanyikan sekali lagi, ada namanya lagu tentang jadwal dan campuran. Sama-sama nyanyi ya. Yuk.
ini iklan media cetak. Nah, sebelum kita belajar, Ibu bagikan dulu ada namanya LKPD dan soal nanti yang akan kalian kerjakan setelah kalian belajar tentang iklan media cetak dan tunggal dan campuran, ya. Ibu bagikan dulu. Nah, bagikan satu-satu ke sana. Yang sebagian ada yang di satu bulan itu ya, sama soalnya. Itu yang sendiri sama ya. Oke. Nah, di sini untuk sebelum mengenal benda campuran dan benda tunggal, kita belajar tentang iklan media cetak. Nah, kalau di sini kalian lihat, nah ini ada siapa namanya itu? Nah, namanya Lani, ada ayah, ibu dan Lani. Dari melihat brosur ataupun melihat iklan di majalah, dia melihat ada mesin cuci, ya kan? Nah, mesin cuci tadi ini dibeli, jadi berdasarkan gambar itu datanglah ke toko dari iklan yang dia lihat di media cetak. Apa itu iklan? Iklan apa? Iklan adalah suatu cara yang digunakan. Ayo yang buat coba suaranya. Apa itu iklan? Promosi barang atau jasa. Jadi promosi yang dilakukan untuk promosi barang dan jasa. Nah, kemudian setelah kalian melihat gambar itu, kemudian ada lagi gambar di sini iklan yang dilihat si Lani tadi ya, iklan mesin cuci mereknya Resik. Nah, berapa kapasitasnya di situ? 10 kilogram. Kemudian ada nggak kata-kata asing di situ? Ada kata asing apa aja di iklan ini? Ada apa? Bed cover, iya benar. Terus apa lagi? Stainless steel ya. Nah, stainless steel itu ya. Nah, itu adalah kata-kata asingnya. Coba yuk sama-sama kita jawab. Yang pertama, iklan itu apa tadi? Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan itu cara untuk apa tadi ya? Iya, promosi. Terus promosi apa? Iya benar, Wanda. Itu tepuk tangannya tuh, Wanda. Ya, jadi iklan itu adalah promosi, suatu cara promosi untuk barang dan jasa. Kemudian yang kedua, yang iklan kalian lihat tadi di mesin cuci itu ada kapasitas dan program. Apa artinya itu ya? Kapasitas artinya apa? Iya, muatan. Tepuk tangan untuk kawannya. Bentar ya. Kemudian yang ketiga, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Berarti iklan yang tadi, adakah kata-kata asingnya? Ada. Apa tadi kata asingnya? Cover. Sama apa lagi? Stainless steel. Ya benar ya. Kemudian setelah kalian belajar iklan tadi ya, ada kalau mau cuci itu pakai apa? Nah, sebelum itu kalian lihat dulu video pembelajaran tentang tunggal dan campuran. Ayo. Halo adik-adik semua.
materi baru yaitu tema 9 di kelas 5. Adapun materi tema 9 di kelas 5 yaitu mengenai zat tunggal dan campuran. Baik anak-anak, adapun pembahasan materi dalam video kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai zat tunggal, kemudian yang kedua kita belajar tentang campuran, dan yang ketiga kita akan belajar tentang materi pemisahan campuran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi. Misalnya, kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada rumput, ada bunga, dan udara yang kita hirup. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi. Materi yang terdapat di alam semesta ini sangat banyak jenisnya. Nah, setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya. Meskipun demikian, antara berbagai macam materi terdapat juga berbagai persamaan sehingga kita dapat membuat pengelompokan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan materi berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan zat dan unsurnya. Nah, adapun materi yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya itu dibedakan menjadi yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Sedangkan berdasarkan zat unsurnya materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada yang namanya campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat unsurnya yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Ada contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam, serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan Bunda jelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Pernahkah kalian mendengar campuran atau apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, jadi campuran merupakan suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air dan bubuk susu, kemudian yang ketiga ada udara, dan yang keempat itu ada jus. Nah, di mana tanah, kemudian susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Nah, selanjutnya perlu juga kalian ketahui bahwasanya campuran ini dibedakan menjadi dua jenis campuran anak-anak, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan campuran homogen dan yang kedua ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, apakah yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama,
campuran homogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Adapun contoh campuran homogen itu adalah larutan gula dan juga larutan garam, di mana larutan gula ini berasal dari campuran air dan juga gula, serta larutan garam itu terdiri dari campuran air dan juga garam, di mana apabila air dan gula kita campurkan akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan gula, di mana larutan gula tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat penyusunnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering juga disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri atas pelarut dan juga zat pelarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan zat pelarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Nah, pelarut yang sering digunakan itu adalah air. Untuk larutan gula dan larutan garam, di mana pelarutnya itu adalah air dan zat pelarutnya itu adalah gula dan garam. Jadi seperti itu, anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, ada contoh dari campuran heterogen itu ada campuran air dengan kopi, kemudian campuran air dengan pasir dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada campuran air dengan kopi maupun campuran air dengan pasir, kita masih dapat melihat batas-batas antara kopi dengan air, begitu juga dengan pasir dengan air. Sehingga campuran ini kita sebut dengan campuran heterogen. Jadi campuran ini tidak dapat tercampur sempurna seperti itu. Nah, jadi itulah jenis-jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Nah, itulah tadi tentang campuran heterogen dan homogen. Ada juga aja tunggalkan. Nah, sebelum ibu lanjutkan, coba kalian tadi ada ibu bagikan LKPD untuk yang dikerjakan sendiri-sendiri, yang ada gambar iklannya, ada nggak? Ada kan? Nah, yang ada seperti ini ada. Nah, tadi kalian sudah melihat tentang iklan. Dan apa tadi yang di depan? Dan apa tadi? Iklan mesin cuci. Nah, ini ada iklan Floridina. Jadi kita mau mengidentifikasi, mau menganalisis iklan ini ada unsur-unsurnya. Unsurnya ada 3 ya. Ada judul, ada isi, dan ada deskripsi. Nah, ibu kasih waktu sebentar 5 menit sebelum kita lanjutkan lagi. 5 menit kalian isi dulu tentang ini. Enggak sampai 5 menit lah. Sudah tahu ya? Sudah tahu kan? Ayo diisi dulu ya. Sebentar ibu kasih waktu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya. Ya, yang iklan ini. Nah. Ya, tulis langsung di kolom yang ada jawabannya di sini. Oke ya. Boleh bertanya sama kawannya di satu kelompok. Kalau misalnya nggak jelas juga boleh tanya sama ibu. Ya, judul iklan, judulnya apa? Kemudian isi iklannya apa? Dan deskripsinya. Ya, sama. Sama ya. Itu satu lagi dibagi sama kawan ini desainnya dari ada yang kurang paham?
dua kan, satu lagi tentang iklan yang ada gambarnya ini. Gambar apa ini? Gambar teh pucuk. Ya, kalian buatlah kalimat iklannya. Apa kira-kira? Ya, boleh. Apa kira-kira kalimat iklannya? Oke, sudah? Kemarin ada ibu suruh bawa benda-benda yang berhubungan tentang pelajaran kita hari ini. Bawa bendanya anak ibu. Mana air? Yang bawa air kemarin kelompok mana? Yo, bawa kemari airnya. Karena kita mau mengerjakan yang bawa air. Karena di materi ini nanti kita belajar ada yang tugas edukasi LKPD yang kelompok ya. Kita ini mau mengamati benar enggak ternyata ada tunggal dan campuran ini melalui percobaan ya. Sudah? Kalau sudah, perhatikan kembali ke depan. Ya, ini yang kita pelajari berdasarkan video tadi. Ada namanya materi dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Benda-benda di sekitar kita itu namanya apa tadi? Materi. Coba yang kuat sebutkan apa tadi? Materi. Ya, materi itu ada berapa nak? Ada berapa tadi? Ada dua. Ya benar. Ada dua. Ada apa aja itu? Iya, zat tunggal dan zat campuran. Kemudian zat tunggal dan campuran ini juga dibagi lagi. Zat tunggal itu ada namanya unsur dan senyawa. Kemudian kalau zat campuran homogen dan heterogen. Nah, kali ini kalian akan mengamati percobaan yang bagian zat campuran homogen dan heterogen. Sekalian kalian lihat inilah dia gambar-gambar dari zat campuran dan zat tunggal. Coba sebutkan yang mana zat tunggal? Ada. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Ada apa lagi? Kalau zat campuran yang mana? Selain kopi di gambar ini apa lagi? Iya, sirup ya kan? Kemudian inilah dia tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya. Ini berdasarkan video tadi juga. Nah, kita mau mengamati tadi benda yang termasuk zat tunggal tadi udah ya kita sebutkan ya. Kita mau membuat percobaan campuran homogen dan heterogen berdasarkan LKPD yang sudah ibu bagi. Coba lihat LKPD kelompoknya yang ada tabel warna kuningnya. Ada? Ini. Yang pertama percobaannya apa? Air dengan apa? Gula. Ya, pertama percobaan air. Siapa yang bawa gula? Yang ibu suruh bawa gula kelompok berapa? Oh, kelompok 3 sini, kelompok 3. Air dengan gula. Air dengan gula. Kita aduk ya. Yang kedua air dengan apa? Air dengan garam. Siapa yang bawa garam? Ayo, kelompok 3. Air dengan garam.
Nah, kemudian apalagi yang ketiga? Nah, coba yang bawa minyak. Ini air. Coba buka kayak yang taruh. Bisa? Ini coba kiri taruh. Nah, ini air dengan minyak. Oke, yang selanjutnya air dengan apa? Air dengan pasir. Pasirnya nggak ada yang bawa ya? Coba si Aldi ambil pasir sedikit aja di depan. Tadi ya, sedikit aja. Air dengan pasir. Sambil diperhatikan ya. Nah, Ibu. Oke. Ini nih masuknya kemari. Air dengan pasir. Nah, selanjutnya apa lagi? Air dan pewarna. Nah, siapa yang bawa berwarna tadi? Air dengan pewarna. Dari sana aja Pepsi. Oke, nah, coba satu aja dibuka. Oke, ini air dengan pewarna. Selanjutnya apa lagi? Minyak dengan pasir. Ambil sedikit lagi pasirnya. Apa ya? Namanya belajar ya kan? Seru nggak belajar hari ini? Kemudian minyak dengan pasir. Nah, ini minyaknya, taruh pasirnya. Oke. Ya, selanjutnya apa lagi? Minyak dengan pewarna. Ayo Riki coba. Minyak dengan pewarna, ayo tuangkan pewarnanya. Ya, ini minyak dengan pewarna. Selanjutnya yang terakhir, minyak dengan garam. Ayo, sama lagi. Ini Cindy. Minyak dengan garam. Ini garamnya tadi. Oke dah. Nah, berdasarkan, coba Ibu sebutkan karena nggak ditulis tadi ya. Nah, jadi ini tadi yang pertama air dengan apa? Dengan gula. Yang kedua air dengan garam. Yang ketiga air dengan minyak. Yang keempat air dengan pasir. Yang kelima air warna. Yang keenam minyak dengan pasir. Yang ketujuh minyak dengan pewarna. Dan yang terakhir minyak dengan garam. Nah, sekarang kalian lihatlah LKPD kalian yang Ibu kasih bekerja sesuai kelompok, tetapi hasilnya tetap harus ada di masing-masing kalian ya. Nah, ini tinggal kalian checklist mana yang termasuk homogen, mana yang termasuk heterogen. Ya, boleh di checklist. Oke, kerjakan sekarang ya. Boleh. Ya, memang harus dikerjakan langsung. Ada pertanyaan anak-anak Ibu? Air dan gula. Oke. Bisa nih? Indra? Bisa Indra? Yang ini ya, yang kerja kelompok dulu, checklist. Homogen. Ingat ya, kalau homogen tadi apa? Homogen itu sudah sama dengan sempurna. Jadi dia nggak bisa
Dari percobaan yang mana? Ini tadi punya dengan apa ini? Nah, kalau ini air dengan berwarna. Apa bedanya ya? Apa kan? Yang mana yang terang? Jelas? Sudah selesai? Kalau sudah, langsung juga dijawab yang bagian ABC-nya ya. Coba kalian perhatikan. Ini yang di kotak di bawahnya setelah percobaan. Ya. Yang di kotak itu. Kalau sudah selesai, kalian checklist, kemudian kalian buat kesimpulannya. Yang di bawah itu, yang bagian A, campuran manakah yang tergolong zat homogen? Yang mana aja yang homogen? Kalian tulislah air dengan apa atau yang mana dari percobaan dari nomor 1 sampai nomor 8. Yang keduanya, campuran manakah yang tergolong zat heterogen? Nah, kalau yang heterogen itu masih bisa kita bedakan. Ya, tidak terlalu ya seperti itu ya tadi. Nah, kemudian kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan ini apa? Oke, bisa nana Ibu? Ada masalah? Oke, sudah. Ada yang susah kira-kira? Boleh ditanya kalau kurang jelas. Boleh ditanya sama Ibu. Ini pintar. Bisa, Karisa? Oke, bisa. Sudah selesai? Oke. Nah, sekarang setiap kelompok tadi ada LKPD yang individu dan ada yang LKPD kelompok.
Yang maju untuk individunya. Ayo Yowanda, silakan. Ya, dua-duanya. Perhatikan kawannya ya. Yang maju. Ya, sini boleh. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi gambar apa? Gambar ikan apa itu? Gambar apa? Ikan apa? Floribina ya. Gambar ikan Floribina. Apa judulnya? Yang buat ya, Nak, ya, yang buat suaranya. Judulnya, judul iklan. Nah, kemudian isi iklannya. Kemudian deskripsi iklannya. Iya benar ya. Tepuk tangannya semuanya. Nah, kemudian yang untuk yang satu lagi, yang halaman nomor 2-nya, nomor 2. Ya. Gambar iklan apa itu? Gambar apa? Tempo sudah membuat kalimat iklannya di situ. Ya, yang buat ya, Nak, ya. Iya, teh nomor 1 Indonesia. Boleh tepuk tangannya ya. Kemudian yang Andi, bagian Andi dari kelompok 1. April. Ayo April. Yang kelompok. Ya. Habis ini lanjut kelompok 2 ya. Oke, hasil percobaan, hasil pengamatan. Yang nomor 1, air dengan gula. Oke, oke. Ya, kemudian Air dan garam komponen. ya, Air dan minyak heterogen. Air dan pasir heterogen. ya, kemudian Air pewarna makanan homogen. Minyak dan pasir heterogen. Minyak pewarna makanan heterogen. Minyak dan garam heterogen. nah untuk yang pertama, campuran mana aja yang homogen? Air dan gula, air dan garam, air dan pewarna makanan. Yang heterogen? Heterogen, air dan minyak, air dan pasir, minyak dan pasir, minyak pewarna, minyak dan garam. Kesimpulannya apa? Zat homogen tercampur sempurna, zat heterogen tercampur tidak sempurna. Oke, benar ini kira-kira? Ada yang lain jawabannya? Sama? Ada? Ada yang mau menanggapi? Tepuk tangan untuk kawannya dulu. Oke. Kemudian kelompok 2, ayo maju. Mari sama. Nah, bacakan. Yang buat nikah ya. Harus semangat. Ya. Recording stopped. Deskripsi iklan dengan vitamin C boleh melebihi
banyak. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Yang selanjutnya. Solusi untuk Iya, depucu itu solusi untuk menghilangkan haus. Ulang sekali lagi. Oke, selanjutnya yang kelompoknya satu lagi. Rindi, ayo maju. Nah, sekarang kelompok 3 yang maju. Kelompok 3. Langsung kelompoknya dibaca. Ya boleh. Kamu baca dong. Boleh. Yang kuat ya. Oke, tepuk tangannya. Sekarang kelompok 4. Nah, ayo yang mewakili Rifal. Iya, Petrinya masih keluar. Ayo silakan. Nggak apa-apa. Oke ya, setelah kalian belajar ini, setelah belajar tentang iklan dan jad campuran dan jad tunggal, di sini ada satu lagi soal evaluasi. Kasih waktu 10 menit untuk mengajarkan. Silakan. Ya, Lea, yang soal evaluasi. Ayo kerjakan. Indomie. Indra. Namanya buat Ya. Ada pertanyaan? Sudah dapat soalnya kan? Ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanya ya. Ya Mika, ada yang mau ditanya Mika? Boleh, ya. Bisa? Bisa Indra? Yang evaluasi. Iya. Ada di belakang. Ada kan?
Ada yang kurang jelas? Terus ini Sudah? Ada yang kurang paham? Jelas semuanya? Kalau ada yang kurang paham, tulis saja ya. Sudah bisa dikumpulkan? Dikumpulkan? Ada yang susah? Bisa jawabnya? Kalau yang belum mengerti ada? Ada ya, gampang kan soalnya kan? Kalau dari tadi memperhatikan tentang pelajaran hari ini pasti bisa menjawab. meringankan.
Setiap kelompok satu orang aja yang mengumpulkan ke depan. Semuanya ya. Baik LKPD-nya maupun tugas evaluasinya. Yang individu dan kelompok. Dan juga iya semua gabung aja. Semuanya ya. Kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua sudah. Udah siap ya nak? Udah ya? Ada masalah? Ada yang susah kira-kira? Udah ya? Oke. Satu orang setiap ini, setiap kelompok kumpul. Ya. Ya, setiap kelompok kumpulkan ke depan. Satu kelompok satu orang aja yang kumpul ya. Kelompok ya, kelompok dua mana? Kelompok berat.
kelompok 2. Inilah pembelajaran kita hari ini, materinya bahasa Indonesia dan IPA ya. Kalau yang bahasa Indonesia tadi kita belajar apa tadi? Iklan apa namanya? Iklan media cetak. Ya, iklan itu apa? Iklan. Suatu cara apa tadi? Iya, yang buat Ika, coba yang buat bilang Ika. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Untuk apa? Untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Pernah kan iklan kan lihat kan? Masih ada, tapi itu elektronik. Kalau yang media cetak itu yang ada di koran atau majalah atau sembarangan ya. Kemudian yang untuk IPA-nya tadi kita belajar apa namanya? Cat tunggal dan cat campuran. Apa itu cat tunggal? Contohnya apa tadi? Ayo, contohnya cat tunggal apa tadi Marisa? Air ya, pun nggak apa-apa, jangan malu-malu. Terus apa lagi? Garam, gula, ya ada contoh-contohnya kalian bawa tadi kan? Nah ini ya, contoh-contoh dari cat tunggal. Kemudian cat campuran, ada homogen dan ada heterogen. Tadi sudah kalian jawab di LKPD-nya. Coba ibu mau sama-sama kita jawab yuk. Yang pertama tadi air dengan gula. Air dengan gula ini homogen atau heterogen? Homogen. Nah, kemudian yang kedua air dengan apa? Garam. Apa ini? Homogen atau heterogen? Homogen. Kemudian yang ketiga air dengan minyak. Homogen atau heterogen? Heterogen. Kita masih bisa lihat ini air, ini minyaknya. Ya kan? Terpisah, tidak bisa tercampur sempurna. Kemudian selanjutnya air dengan pasir. Air dengan pasir homogen atau heterogen? Heterogen. Masih bisa kita bedakan ini air yang di bawah, pasir mengendap di bawah ya. Kemudian selanjutnya air dengan apa? Warna. Airnya tadi warnanya apa? Putih. Setelah ditaruh pewarna kue yang warna merah jadinya merah. Di sini sudah tercampur, nggak bisa kita pisah lagi mana pewarna mana air. Jadi apa tadi ini? Homogen. Kemudian yang ini apa tadi ini? Heterogen. Heterogen itu mengendap pasirnya ya. Nah selanjutnya air dengan apa? Minyak dengan pewarna ya. Homogen atau heterogen ini? Heterogen. Berpisah dia pewarnanya dengan minyak. Nah selanjutnya yang terakhir minyak dengan apa? Minyak dengan garam ini homogen atau heterogen? Heterogen. Heterogen masih bisa kita pisahkan mana garamnya mana minyaknya. Senang belajar hari ini? Senang Bu. Untuk kedepannya kalian belajar lagi di rumah ya. Yang kita pelajari hari ini harus kalian ingat ya. Dan juga kalian tahu semua benda-benda ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Di rumah ada nggak minyak? Ada nggak air, garam? Nah, sekarang kalian sudah tahu mana itu cat tunggal, mana cat campuran. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau kalian belajar lagi di rumah, baca-baca bukunya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, boleh di rumah tanya kakaknya, abangnya ya. Sebelum kita akhiri, ayo ketua kelas siapkan. Ya.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Oke, boleh pulang ya. Dari sini salaman. Oke, bawa tasnya, boleh pulang ya. Eh.